Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardana Yuliaryanto, NIM 182410101067 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1 praktikum Data Mining tentang manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, di sini kode 1F kita diberi soal, yaitu buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Jadi array 2 dimensi ini kita buat menggunakan NumPy. Jadi di sini import NumPy as NP. Di sini kita mendeklarasikan variabel ARR di mana np.array itu isinya yaitu angka-angka yang ada di sini. Jadi 4,4,5 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita print variabel ARR yang kita deklarasikan tadi. Jadi ketika kita menjalankan programnya, maka akan keluar sama seperti yang diperintahkan. Nah, selanjutnya yaitu kode soal 1G. Di sini kita disuruh membuat array 3 dimensi. Jadi bedanya array 2 dimensi sama array 3 dimensi itu ada di kotak siku ini. Jadi kalau array 3 dimensi itu ada 3 kotak siku di awal, dan array 2 dimensi itu hanya ada 2. Nah, dan juga saat kita membedakan matriksnya itu kita tutup dengan 2 kotak siku. Nah, jadi kalau ini di print variabel ARR-nya, maka akan keluar array 3 dimensi seperti yang sudah diperintahkan. Nah, selanjutnya kita menjelaskan kode 2, yaitu kode 2D. Di sini kita diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menambahkan setiap angka 1 di setiap baris ganjil array. Jadi di sini yang dimaksud yaitu indeks ganjil, yaitu indeks ke-1 dan indeks ke-3. Jadi untuk menambahkan angkanya itu hanya di 2 baris ini. Dan untuk menambahkan angka 2 yaitu di kolom genap, yaitu di indeks kolom genap ke-0 dan indeks ke-2 di matriks ini. Jadi di sini seperti tadi, di sini kita perintahkan yaitu kita variabel untuk array indeks ke-1, yaitu indeks ganjil kan, itu nanti lompat 2. Jadi di sini nanti yang ditambahkan 1 hanya array 1 dan 3, indeks ke-1 dan indeks ke-3. Jadi 2 ini digunakan untuk melompat dua indeks. Jadi indeks 1 ke indeks 3. Nah, di sini nanti bakalan ditambah plus 1. Jadi kalau kita jalankan hanya ini saja, maka ini di sini pada indeks ke-1 itu semuanya ditambah plus 1, dan pada indeks ke-3 semuanya kita tambah 1 juga. Jadi ini sudah benar. Lalu kalau kan yang selanjutnya yaitu kolom. Jadi kalau di sini kita komen dulu. Nah, di sini ARR array ini titik 2 koma ini digunakan untuk menunjukkan bahwa yang kita minta itu yaitu di kolom. Nah, ini untuk indeks ke-0 dan lompat 2, yaitu indeks kedua. Jadi di sini hanya ada indeks ke-0 dan indeks kedua yang ditambahkan angka 2. Jadi kalau ini dijalankan, maka hanya indeks 0 kolom, yaitu ini 3, 10, 12, 3, 10 ini sudah ditambahkan 2, dan indeks kedua yaitu ini itu sudah ditambahkan 2. Jadi kalau dua-duanya perintah ini kita jalankan, maka nantinya seperti ini. Jadi yang ada di baris ganjil itu akan ditambah angka 1, yang ada di kolom genap nanti akan ditambah angka 2, dan apabila yang ada di baris ganjil dan kolom genap nanti akan ditambah plus 3. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu kode 2E. Di sini kode 2E
kita disuruh untuk baliklah sumbu Z array di 3D berikut. Nah, jadi kalau diumpamakan ini X, ini matriks X, ini matriks Y, ini matriks Z, maka yang diminta di sini untuk membaliknya yaitu menjadi Z, menjadi yang di awal itu Z, Y, X. Jadi tinggal dibalik seperti itu. Dan jika perintah ini dijalankan, maka ini matriks X, Y, Z bakalan dirubah menjadi Z, Y, X. Nah, perintahnya yaitu ARR dan ARR pada array -2.2 min 1. -2.2 min 1 ini digunakan untuk membalik matriks yang kita inginkan. Yang ada, matriks yang ada. Selanjutnya yaitu 2F. Kode 2 yang F. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah array pada soal E ini, array 3 dimensi ini menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menggunakan perintah reshape. Nah, di sini tinggal kita seperti tadi, kita deklarasikan ARR yang 3 dimensi ini. Setelah itu kita buat variabel baru, yaitu di sini kita buat variabel new ARR sama dengan ARR yang ada ini indeks matriks 3 dimensi ini dot reshape, kita diminta di sini untuk berukuran 6 kali 6, maka tinggal tulis 6,6. Setelah itu kita print new variabel new ARR. Nanti maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Sudah menjadi metrik 2 dimensi. Setelah itu kita lanjut ke soal terakhir, yaitu pada kode E, kode 3 E. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi yang diinginkan yaitu matriks sebelah kiri ini bakalan berubah menjadi matriks sebelah kanan ini untuk angka-angkanya. Nah, di sini kan seperti bisa dilihat ya, ini baris 1, 2, 3 nanti bakalan jadi di baris 3, 4, 5, 6, dan kolomnya, kolom yang 1, 2 menjadi kolom 3, 4, begitupun sebaliknya kolom 3, 4 menjadi kolom 1, 2 isinya. Nah, di sini kita gunakan di sini kita tampung di temporary dulu ya. Kita tampung yaitu kita minta variabel ARR di mana indeks 0, 1, 2 dan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa semua kolom. Jadi ini kita minta 3 baris di awal dan semua kolom itu kita copy terlebih dahulu. Kenapa kok kita copy terlebih dahulu? Kalau tidak kita copy terlebih dahulu, maka nanti hasilnya akan sama saja. Kayak contoh seperti ini 5, 10, 10, 7, nanti di bawah baris 4, 5, 6 itu juga tetap 5, 10, 10, 7, seperti itu. Nah, setelah itu kita minta array yang 3 baris di awal dan semua kolom itu isinya bakalan menjadi array 4 baris ke-4, ke-5, 6 semua kolom. Jadi nanti bakalan isi dari baris awal itu berisi dari isinya baris 4, 5, 6. Dan setelah itu yang baris 4, 5, 6 itu nanti bakalan berisi seperti baris 1, 2, 3. Jadi isi baris 1, 2, 3 nanti adalah baris 4, 5, 6. Jadi kalau kita menjalankan yang perintah yang atas terlebih dahulu, maka seperti ini. Nah, ini untuk baris 1, 2, 3 ini sudah berubah menjadi baris ke-4, 5, 6, dan baris ke-4, 5, 6 sudah kita rubah ke baris 1, 2, 3. Namun soal perintahnya belum tidak sampai di situ saja. Jadi di perintahnya juga disuruh merubah kolom 1, 2 menjadi kolom 3, 4 dan kolom 3, 4 menjadi kolom 1, 2. Nah, di sini seperti halnya ini. Jadi kita komen. Nah, di sini sama seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kita mengambil ARR array baris ke 0 sampai keseluruhan. Jadi seluruh baris dan koma itu titik 2 itu kayak mengambil baris sebelum 2, jadi baris 1, 2 ini. Jadi kolom 1, 2, maaf, kolom 1, 2. Jadi ini kita mengambil semua baris dan kolom 1, 2 itu untuk di copy terlebih dahulu. Setelah itu semua baris dan kolom 1, 2 isinya bakalan diganti menjadi semua baris dan
kolom 34. Jadi kolom 1, 2 udah menjadi kolom 34. Dan kolom 34 itu yang kita, kolom 34 bakalan mengisi kolom 1, 2. Jadi apabila kita run programnya, maka baris 1, 2, 3 udah berubah menjadi baris 4, 5, 6 dan kolom 1, 2 sudah menjadi kolom 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.